Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2019-2351, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pertama, analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Analisis mikroekonomi. Teori mikroekonomi pada dasarnya menganalisis mengenai unsur-unsur terkecil dalam kegiatan perekonomian, seperti kegiatan penjual dan pembeli di pasar, cara seorang pengusaha untuk menentukan tingkat produksi, proses penentuan tingkat upah, dan lain sebagainya. Teori makroekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Dalam analisis ini yang dibahas adalah cara-cara pendapatan masing-masing faktor produksi ditentukan dalam setiap kegiatan perekonomian. Asumsi yang digunakan adalah yang pertama, sebagai pembeli, masyarakat akan berusaha membeli sebanyak-banyaknya barang dengan jumlah uang tertentu. Dan yang kedua, sebagai pemilik faktor produksi, mereka akan berusaha mendapatkan keuntungan yang paling maksimal dari tenaga dan keahlian mereka yang tawarkan, sehingga dapat mencapai efisien yang paling optimal. Pola dalam analisis mikroekonomi adalah setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi mengetahui kondisi pasar dan memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di pasar. Dengan kondisi yang demikian, maka penjual, pembeli, dan pelaku ekonomi lainnya akan melakukan efisiensi untuk mencapai keuntungan yang paling maksimal. Analisis makroekonomi. Menurut analisis makroekonomi, mekanisme pasar tidak dapat menciptakan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan perekonomian, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menjamin kesempatan kerja penuh dan menciptakan kestabilan ekonomi. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal dan moneter. Berdasarkan sifatnya, pengeluaran seluruh masyarakat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu pengeluaran seluruh rumah tangga, penanaman modal oleh para pengusaha, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga akan meningkatkan pendapatan nasional. Sebaliknya, semakin tinggi impor, maka pendapatan nasional akan berkurang. Ketiga, bentuk pengeluaran yang lain juga sangat menentukan besarnya pendapatan nasional. Dari 3 jenis pengeluaran, penanaman modal perusahaan merupakan pengeluaran yang perubahannya sangat besar dari waktu ke waktu. Fungsi pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam kegiatan perekonomian adalah mengatasi kedua hal tersebut, yaitu menciptakan kesempatan kerja penuh tanpa menimbulkan inflasi. 2. Macam kebijakan digunakan pemerintah untuk tujuan tersebut adalah kebijakan fiskal dan moneter. Untuk itu pemerintah harus berupaya dalam 1. Menyelesaikan tingkat pengeluaran sehingga keseluruhan pengeluaran dalam perekonomian dapat mencapai atau mendekat tingkat pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh. 2. Mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat agar sesuai pada tingkat yang menjamin terciptanya kesempatan kerja penuh. Beberapa sifat analisis makroekonomi yang bersifat jangka pendek diantaranya: 1. Teori makroekonomi berasumsi pada kegiatan-kegiatan di mana kapasitas alat-alat produksi tetap, jumlah tenaga kerja tidak berubah, tidak terdapat kemajuan dan perbaikan teknologi yang digunakan. Keadaan tersebut dapat terjadi dalam jangka pendek,
Dalam jangka panjang, pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan kenaikan jumlah tenaga kerja. Penanaman modal oleh para pengusaha akan menyebabkan kapasitas barang modal bertambah tinggi, sedangkan teknologi juga akan mengalami perbaikan dengan invensi dan inovasi yang dilakukan terus-menerus. 2. Dalam teori makroekonomi terdapat satu tingkat pendapatan nasional tertentu yang merupakan tingkat pendapatan nasional yang dapat dicapai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Maka tingkat produksi akan terus mengalami peningkatan, yang artinya akan terjadi perubahan-perubahan dan kenaikan dalam tingkat pendapatan nasional melebihi tingkat pendapatan maksimal yang diasumsikan. 3. Analisis makroekonomi tidak menganalisis faktor luar negeri dalam permodalan kenyataannya yang terjadi di negara berkembang. Justru sebaliknya, faktor luar negeri lebih mendominasi dalam permodalan dan mendukung kegiatan perekonomian. Sekian, terima kasih.